Pemerintah memulai uji coba pembelajaran di sekolah rakyat pada hari ini. Rencananya ada 100 titik sekolah gratis yang ditargetkan selesai sebelum diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar akan hadir untuk menyaksikan uji coba pembelajaran di Cibinong, Jawa Barat. Caimin juga memastikan bahwa kepala sekolah, guru hingga siswa sudah siap mengikuti program ini. Program sekolah rakyat ini menggunakan sistem jemput bola untuk pelajar dari keluarga miskin, pelajar yang putus sekolah, dan anak yang belum pernah sekolah. Presiden Prabowo menginginkan mereka bisa sekolah di tempat berkualitas untuk memutus kemiskinan. Uji coba sekolah rakyat dimulai, seperti apa pelaksananya pada hari pertama ini kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih banyak nih Pak Wamen sudah bersedia hadir di Sindo News, Sindo Sore. Pak, ini daerah mana saja yang sudah kemudian melaksanakan uji coba ini? Sudah berapa titik? Jadi pada hari ini tanggal 14 Juli ya, kita melakukan pembukaan ya sekolah rakyat di 63 titik. Targetnya di bulan Juli ini ada 100 titik dan rencananya nanti di awal Agustus sekolah rakyat yang dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu itu akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi tadi kita melakukan prosesi ya pembukaan sekolah rakyat itu di Cibinong ya, di salah satu titik dari 63 titik yang dibuka hari ini. Sedangkan yang 37 titik juga hari ini berkumpul ya di tempat masing-masing untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi ada 100 tapi yang mulai orientasi itu 63 dimulai tanggal 14 Juli pada hari ini. Yang 37 nanti akan menyusul rencananya akhir bulan Juli. Yang 67 itu ya? Atau 63 titik tadi itu di daerah selain Cibinong di mana lagi Pak wilayahnya? Jadi 63 titik ini hampir semua wilayah ada ya, selalu yang ada memang. Kemudian yang paling banyak titik-titiknya itu ada di Jawa, kemudian yang kedua ada di Sumatera, ada di Sulawesi, juga kita membuka juga di Papua, Mas David ya. Oh wow, jadi ini memang dari 63 titik ini semua seperti digambar ini ya Pak. Jadi sekolahnya memang sudah seperti itu standarnya. Jadi kan begini, sekolah rakyat yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ya, yang dibuka tahun ini itu sifatnya perintis ya. Jadi sekolah rintisan. Sekolah rintisan itu menggunakan sarana prasarana yang sudah ada, yang kemudian direvitalisasi atau direnovasi sama Kementerian PU, gitu loh. Jadi nantinya Pak Presiden memerintahkan supaya dibangun sekolah permanen. Kita sedang bekerjasama dengan kementerian terkait, dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah untuk mempersiapkan lahan dalam rangka pembangunan sekolah permanen. Nah, Pak Presiden meminta supaya tiap Pemda, ya baik itu kota maupun kabupaten, nantinya minimal memiliki satu sekolah rakyat. Ya, muridnya 1000 dari mulai jenjang SD, SMP sampai SMA. Tetapi memang kemudian perintah dari Pak Presiden, ya sekolah ini dikhususkan bagi saudara-saudara kita dari keluarga yang kurang mampu. Atau kalau dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, mereka masuk ke dalam desil 1, keluarga-keluarga yang masih dalam kategori miskin ekstrim. Baik, jadi saya hanya mau konfirmasi lagi bahwa di setiap provinsi pasti akan ada satu minimal ya Pak ya? Bukan provinsi Mas, tiap Pemda. Jadi bahkan tiap Pemda ya? Kota. Baik. Ya, kabupaten ataupun kota diharapkan ya nantinya memiliki minimal satu sekolah rakyat ini. Tujuannya apa? Sekolah rakyat ini dibangun tujuannya kata Pak Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan.
Ya, jadi kalau orang tuanya keluarganya miskin, Pak Presiden tidak ingin anak-anaknya ikut dalam kemiskinan. Jadi kita hadir, ya, kita mengintervensi supaya kemudian anak-anak yang putus sekolah, yang tidak bisa melanjutkan sekolah dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menampung, ya, saudara-saudara kita yang karena persoalan sosial ekonomi yang tadinya tidak bisa sekolah, jadi bisa sekolah. Baik, kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo seperti yang Anda sampaikan tadi, di mana program ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan. Kita simak. Asrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang. Berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta. Padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pura, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Iya, tadi Pak Prabowo sempat katakan kita berani dulu, benar, lalu kemudian kita berhasil. Nah, apa indikator keberhasilan yang utama untuk mengukur efektivitas sekolah rakyat ini, Pak? Jadi keberhasilan untuk tahap awal ini saya pikir bagaimana kemudian sekolah rakyat ini mampu, ya, menampung siswa-siswa di tiap titik itu yang berasal dari keluarga yang kurang mampu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Dan kita untuk masalah kurikulumnya, guru-gurunya, kepala sekolahnya, tenaga pendidiknya, sarana prasarannya, walaupun masih ada kekurangan sedikit sana sini, tetapi insya Allah sekolah rakyat yang dimulai pembukanya pada hari ini ke depan akan memberikan harapan baru, ya, terutama bagi keluarga-keluarga dari keluarga kurang mampu yang anaknya bisa masuk ke sekolah rakyat ini. Jadi kalau berbicara masalah apa yang harus kita lakukan, ini sedang mulai dan kita sedang mempersiapkan, ya, semua kebutuhan secara komprehensif agar anak didik atau siswa didik yang sekolah rakyat itu bisa mengikuti proses pembelajaran secara aman dan nyaman. Ya, kita sangat senang sekali memang ada sekolah rakyat ini, Pak, ya. Dan tadi dikatakan dengan sekolah rakyat ini gratis, tentunya ke depannya kita berharap dia bisa melanjutkan sekolah. Nah, ini bagaimana rencana keberlanjutan alumni misalnya seperti itu? Apakah ada beasiswa atau kerja magang atau seperti apa? Jadi ke depannya begitu sekolah rakyat ini sudah permanen, ya, jenjang pendidikannya kan nanti dari mulai SD sampai SMA, jadi SD, SMP, SMA. Jadi satu titik sekolah itu, ya, harus menampung 3 jenjang pendidikan itu. Presiden, ya, memerintahkan supaya anak-anak ini minimal memiliki 3 hal. Yang pertama adalah mereka pintar secara ilmu pengetahuan. Yang kedua, mereka punya karakter, ya, karakter kebangsaan, karakter
keagamaan, karakter sosial, dan juga kemudian mereka juga harus dibekali dengan keterampilan. Jadi misalnya ya setelah mereka lulus SMA, belum mau melanjutkan sekolah, ingin membantu keluarganya, mereka harus dibekali keterampilan supaya kemudian mereka bisa bekerja. Untuk jenjang selanjutnya nanti kita pikirkan sambil proses sekolah raya yang sedang dipersiapkan dari SD sampai SMA ini berjalan dulu, Mas David. Baik, Pak, mungkin ini yang terakhir, Pak, singkat saja. Dari tadi dikatakan Pak Prabowo juga adalah yang penting kita berani, kemudian kita benar begitu ya. Nah, benar ini kan juga selain tindakan ini juga bisa merupakan hal yang benar, tapi kemudian juga bagaimana dengan transparansi dan juga mungkin audit independen, apakah memang itu akan bisa diakses publik? Jadi secara teknis ya di dalam proses penyelenggaraan suara itu nanti ada sistem digital ya yang terkoneksi dalam proses belajar mengajar sampai proses keuangan. Tetapi secara umum ya kita akan melakukan 2 konsep pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan internal, di mana kita akan mengefektifkan dan bekerja sama ya dengan inspektorat dan juga dengan BPKP. Kemudian yang eksternal tentunya kan kita juga diawasi oleh DPR RI, diawasi oleh masyarakat, ya kan, lembaga masyarakat gitu loh. Sejak awal dalam proses pembangunan sekolah rakyat dan penyelenggaraan sekolah rakyat ini kita transparan dan kita akan terbuka seterbuka-terbukanya supaya kemudian tidak ada masalah-masalah di kemudian hari. Baik, itu yang kami harapkan juga semua, tentu yang masyarakat juga harapkan, karena sekolah ini sangat-sangat memberi harapan bagi mereka yang tidak bisa bersekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Wamensos RI, Pak Agus Jabo sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Sukses Pak dalam pekerjaannya juga. Selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Dalam kamera pengawas, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon genggam. Inilah video rekaman kamera pengawas Indekos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman Indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Momen terakhir Arya Daru Pangayunan hingga pergerakan penjaga kos terekam CCTV. Momen tersebut terekam sejak almarhum buang sampah pada Senin malam hingga ditemukan tewas pada Selasa pagi. Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23:24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pada pukul 23:26 Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00:27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi melalui telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu.
Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya pada pukul 5:26. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya. Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7:37, sang penjaga kos berbaju putih terlihat bersama seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar, sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos. Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Dua komisioner Kompolnas yang datangkan ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina. Dalam pertemuan, istri korban berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Selain itu, Kompolnas juga membuka masukan untuk Polri terutama nasib anak korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya dihentikan dengan tidak hormat dari Polri. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara keseluruhan melalui Kapolri. Berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku.
Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan.